nama saya Jessica Dwi Harni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan 191041689. Saya berasal dari Universitas Pancabokti Pontianak, Fakultas Ekonomi Manajemen. Di video saya kali ini, saya akan membacakan tentang materi manajemen pemasaran yang berdasarkan Bapak Adi Mursalin sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Pengecer atau sekarang kerap disebut dengan perdagangan retail, bahkan disingkat menjadi bisnis retail. Menurut Henry Ma'ruf, bisnis retail adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangga. Dalam suatu saluran distribusi, pengecer memainkan peranan sangat penting sebagai penengah antara produsen dan juga agen dan para supplier dengan konsumen akhir. Pengecer mengumpulkan berbagai jenis barang dan jasa yang beragam, memungkinkan para konsumen dapat memilih dan membeli berbagai variasi produk dengan jumlah yang mereka inginkan. Ada 4 fungsi utama pedagang eceran yang sebagai berikut. Yang pertama, perantara atau antara distributor dengan konsumen akhir. Yang kedua, penghimpunan berbagai kategori jenis barang yang menjadi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, tempat tunjukkan atau rujukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan konsumen. Keempat, penentu eksistensi barang dari manufaktur di pasar konsumen. Jenis-jenis toko baru muncul untuk memenuhi berbagai konsumen atas berbagai level dan jenis pelayanannya. Para pengecer dapat memposisikan diri mereka dalam rangka menawarkan salah satu dari 4 tingkatan pelayanan. Organisasi pengecer sangat beragam dan bentuk-bentuk baru bermunculan. Ada pengecer toko, penjual eceran tanpa toko, dan berbagai organisasi eceran lainnya. Bentuk-bentuk pengecer berdasarkan layan periodiknya adalah sebagai berikut. A. Toko khusus atau specialist store, suatu toko yang khusus menjual lina produk terbatas dengan macam barang yang cukup banyak dalam line tersebut. Yang kedua atau B, toko serba ada atau department store, yaitu toko yang menjual beberapa line produk. Yang C, toko swalayan, yaitu toko yang cukup besar dan menyediakan seluruh kebutuhan rumah tangga, barang-barang kosmetik, dan bahkan obat-obatan. D. Toko kebutuhan sehari-hari atau convenience store, yaitu toko yang relatif kecil yang terletak di daerah pemukiman yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. E. Toko super atau superstore, yaitu toko yang rata-rata memiliki ruang jual yang sangat luas dan bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen akan produk makanan dan bukan makanan yang dibeli secara rutin. F. Toko pemberi potongan harga, yaitu discount store, yaitu toko yang memberikan potongan harga atau discount store dalam menjual barang-barang produk standar dengan harga lebih murah daripada pedagang biasa dengan cara memperoleh margin laba sedikit tetapi volume penjualan besar. G. Toko gudang, yaitu suatu operasi penjualan yang penjualannya dikurangi diberikan potongan harga. Dalam pembangunan suatu perusahaan atau bisnis retail perlu adanya strategi-strategi yang meningkatkan kualitas suatu bisnis retail. Strategi yang digunakan yaitu salah satunya bauran eceran yang harus sesuai dengan bisnis yang digeluti sehingga membawa dampak positif terhadap perkembangan bisnis tersebut. Adapun tujuan dari bauran eceran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai target perusahaan. Yang kedua, agar dapat membandingkan distribusi barang kepada konsumen akhir. Yang ketiga adalah agar dapat membandingkan dengan retail lainnya melalui strategi-strategi yang digunakan. Yang keempat, untuk memperlancar proses penjualan sehingga menambah jumlah konsumen. Yang kelima, untuk mempermudah konsumen mendapatkan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Suatu bisnis eceran dapat berkembang dengan baik jika strategi-strategi yang digunakan telah diterapkan dengan baik pula. Selain tujuan dari bauran eceran, adapun manfaat yang didapat perusahaan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, target perusahaan dapat tercapai. Yang kedua, kegiatan perusahaan dapat terorganisir dengan baik. Yang ketiga, membentuk citra baik perusahaan di mata konsumen. Yang keempat, menambah omset penjualan perusahaan. Yang kelima, memberi masukan yang baik untuk perkembangan perusahaan. Selanjutnya, contoh pengecer di Pontianak yaitu gas LPG.
Alasan disebut pengecer ialah dalam prakteknya di pasar para pengecer melakukan pembelian di sub atau penyalur pangkalan LPG PSO. Praktek ini merupakan jalur distribusi non-formal. Konsumen pun kerap melakukan pembelian di pengecer. Strategi pengecer yang pertama ialah dimulai dengan target pasar, yang kedua membangun pesona target pasar, yang ketiga melakukan branding, yang keempat harga yang ditawarkan, yang kelima promosi, dan yang keenam terus berkembang dan meningkatkan produk. Sekian video saya terhadap materi manajemen pemasaran tentang pengeceran. Sekian dan terima kasih.